在这边。Kalah tipis dari Vietnam, masih adakah peluang Indonesia ke semifinal? Pelatih Vietnam bongkar dua kelemahan timnas Indonesia, apa yang harus diperbaiki? Karena pemainnya kelelahan, Shin Tae-yong tuntut hal ini ke AFF. Halo Sobat Garuda. Semalam kita semua pasti nonton sambil gregetan, kan? Indonesia harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam di laga fase grup Piala AFF 2024 di Stadion Viet Tri, Minggu 15 Desember malam. Tapi, jangan buru-buru pesimis, ya. Yuk, kita bahas santai sambil ngopi bareng kita. Laga yang berat, tapi kita masih punya Cahya Supriyadi. Vietnam bermain agresif sejak menit awal, ibarat teman mabar yang ngeras terus tanpa kasih kita napas. Dengan formasi 4-5-1, Indonesia lebih banyak fokus bertahan. Cahya Supriyadi, kiper muda andalan kita, berkali-kali jadi penyelamat di bawah mistar gawang, namun, petaka datang di menit ke-77. Nguyen Quang Hai, bintang Vietnam, berhasil menjebol gawang kita setelah bola rebound memantul dari mistar. Cahya udah berusaha maksimal, tapi nasib berkata lain, Indonesia coba bangkit, tapi kurang greget. Setelah kebobolan, timnas Indonesia mencoba bermain lebih ofensif. Sayangnya, koordinasi di lini tengah dan depan masih belum klik. Operan sering nyasar, kayak lagi ngelempar bola tapi lupa siapa yang mau nerima. Peluang sempat muncul lewat sundulan Kadek Arel dari situasi bola mati, tapi bola malah nyasar ke tribun penonton. Aduh, sempat berharap banget loh. Sob, ranking FIFA turun, tapi jangan fokus ke situ dulu. Kekalahan ini memang bikin kita kehilangan 2,37 poin di ranking FIFA. Turun dari peringkat 125 ke 127 dunia. Tapi, ini bukan akhir segalanya. Ranking FIFA penting, tapi yang lebih penting sekarang adalah peluang kita untuk lolos ke semifinal. Masih ada peluang lolos. Sob, Indonesia saat ini ada di posisi kedua grup B dengan 4 poin dari 3 laga. Vietnam memimpin dengan 6 poin dari 2 laga, sementara Filipina ada di posisi ketiga dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Nah, skenarionya simpel. 1. Menang lawan Filipina di matchday terakhir, Sabtu 21 Desember 2024, kita otomatis lolos ke semifinal. 2. Kalau imbang atau kalah? Ya, kita harus nunggu hasil dari tim lain. Tapi harapannya jangan sampai begitu, dong, Sobat Garuda. Apa prediksi kalian buat laga lawan Filipina nanti? Optimis atau realistis? Pelatih Vietnam bongkar dua kelemahan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apa yang harus diperbaiki? Sobat Garuda, kekalahan tipis timnas Indonesia dari Vietnam di laga grup B Piala AFF 2024, Minggu 15 Desember, mungkin bikin kita gregetan. Tapi ternyata, pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, sudah lebih dulu memetakan kelemahan Garuda. Dalam konferensi pers sebelum laga, ia menyebut dua aspek yang menurutnya jadi celah Indonesia. Yuk, kita simak analisisnya. 1. Minimnya koneksi di lini tengah dan pertahanan. Kim Sang-sik menyoroti bahwa timnas Indonesia banyak diisi pemain muda. Ini memang jadi daya tarik karena energi mereka luar biasa, tapi di sisi lain, pengalaman mereka masih minim. Koneksi di lini tengah dan pertahanan mereka agak lemah, ungkap Kim. Kalau diperhatikan, benar juga sih. Beberapa kali di laga sebelumnya, kita lihat komunikasi antar pemain sering kurang maksimal. Ada momen ketika pemain tampak bingung mau passing kemana, atau saat marking pemain lawan yang terlepas begitu saja. Nah, ini yang dimanfaatkan Vietnam dengan pola serangan cepat dan tekanan tinggi. 2. Kondisi fisik yang terkuras. Satu lagi yang disebut Kim, faktor jadwal. Indonesia harus bertanding di matchday kedua melawan Laos, sementara Vietnam dapat istirahat. Kami tahu Indonesia lebih kelelahan dibandingkan kami. Maka, kami menekan mereka lebih banyak, katanya. Sobat, ini seperti main futsal setelah pulang kerja. Badan capek, napas ngos-ngosan, otomatis performa menurun. Vietnam pintar memanfaatkan situasi ini untuk mengontrol tempo permainan. Tak heran mereka lebih dominan di lapangan. Strategi Kim berbuah hasil. Kim Sang-sik tampaknya punya rencana matang. Mereka memanfaatkan dua kelemahan ini dengan menekan lini tengah Indonesia, memaksa kita kehilangan bola, dan terus menyerang hingga akhirnya gol Quang Hai tercipta di menit ke-77. Strategi ini terkesan simpel, tapi dieksekusi dengan presisi.
Apa yang bisa dipelajari? Tenang, Sobat Garuda. Kekalahan ini bukan berarti akhir segalanya. Dari analisis Kim, ada beberapa hal yang bisa kita benahi. 1. Koneksi antar lini, Shin Tae-yong mungkin perlu mengasah chemistry pemain di latihan berikutnya. Lebih banyak simulasi permainan bisa membantu. 2. Manfaatkan jeda istirahat. Kabar baiknya, Indonesia kini dapat giliran jadwal istirahat lebih panjang dibandingkan Filipina. Ini kesempatan emas buat skuad Garuda memulihkan kebugaran fisik dan mental. Dengan pemain yang lebih segar, kita bisa tampil lebih optimal dan eksplosif di laga terakhir. Ajang pembuktian di laga berikutnya, Vietnam boleh menang kali ini, tapi perjalanan belum selesai. Indonesia masih punya peluang lolos ke semifinal dengan syarat menang melawan Filipina di laga terakhir grup B. Sobat, yuk kita dukung timnas habis-habisan di laga pamungkas ini. Apa pendapat kalian? Setuju sama Kim Sang SIK soal kelemahan kita, atau ada analisis lain? Buntut kelelahan timnas Indonesia, Shin Tae-yong soroti jadwal padat dan usul perubahan format Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengusulkan perubahan format fase grup Piala AFF ke depannya agar digelar di satu lokasi saja, bukan dengan sistem home away seperti saat ini. Menurutnya, format ini dapat mengurangi kelelahan pemain akibat jadwal padat dan perjalanan antar negara. Kritik terhadap jadwal padat, timnas Indonesia menghadapi jadwal yang padat dengan laga 3 hari sekali serta perjalanan jauh dari Myanmar ke Solo, dan kemudian ke Vietnam. Hal ini berdampak pada performa pemain di lapangan, sebagaimana terlihat pada laga melawan Laos dan Vietnam. Fase grup sebaiknya dilaksanakan di satu negara saja. Sementara semifinal dan final baru menggunakan sistem home away. Dengan begitu, kualitas kompetisi dan performa pemain bisa meningkat, ujar Shin Tae-yong. Keuntungan waktu istirahat untuk Vietnam, jadwal padat ini menjadi semakin tidak adil ketika Vietnam dan Thailand mendapatkan keuntungan istirahat lebih panjang. Vietnam, misalnya, hanya bermain satu laga tandang sebelum kembali ke negaranya untuk laga berikutnya. Jika kami harus melakukan perjalanan panjang, sementara Vietnam dapat lebih banyak waktu istirahat dan memiliki pemain berpengalaman, ditambahnya. Komentar pelatih Malaysia, Raja Isa, pelatih asal Malaysia, turut mengkritik jadwal yang dianggap tidak adil. Ia menyebut Thailand dan Vietnam mendapat keuntungan besar. Sementara Malaysia dan Indonesia harus menanggung beban jadwal padat serta perjalanan yang melelahkan. Liga domestik pun memiliki jeda 4 hari antar pertandingan, sedangkan Piala AFF seperti ini hanya melelahkan pemain, ujar Raja Isa, usulan Shin Tae-yong dan harapan ke depan. Shin Tae-yong berharap pihak penyelenggara mempertimbangkan usulannya agar turnamen dapat berjalan lebih adil dan kompetitif. Ia juga menyoroti pentingnya mempertahankan kualitas permainan di level internasional dengan memberi pemain waktu istirahat yang cukup. Dengan usulan format baru ini, apakah sepak bola Asia Tenggara siap untuk perubahan yang lebih baik? Bagaimana pendapat Anda, Sobat Bola? Yuk share di kolom komentar.